hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomuslim.com. 102,8 FM, misalnya musik, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada sore hari ini pada program obrolan sore Ramadan bersama Bang Ude yang sudah hadir kembali bersama kita. Ya, setelah ditinggal sehari. Iya. Seperti biasa selama bulan Ramadan setiap harinya kita akan membahas berbagai tema menarik seperti tema kita pada hari ini terkait berbakti kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada orang tua terhadap anak. Selama acara berlangsung, Anda dapat bergabung dan berkomunikasi bersama kami melalui akun Facebook Mes Radio Parepare, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau dapat menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0853 9535 0907. Sebelum memulai dialog kita pada sore hari ini, pertama-tama kita dengarkan tadarus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna naftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yunabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alfasanatin ma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dalalna fil ardi ya inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi yu'kila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Zikri. Selanjutnya kita akan mendengarkan Fadilah malam ke-14 yang akan disampaikan oleh Bang Ude. Setelah itu kita akan langsung masuk ke pembahasan. Iya. Baik, insan mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan mesra, kita berada pada malam yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah yang banyak itu adalah menjelang buka puasa, sore hari kendaraan sudah mulai padat.
Jadi ini juga merupakan kesibukan kita di dunia untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian tema sebentar malam yakni berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak. Adapun padilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan menjadi saksi dari segala ibadahnya pada malam itu. Jadi kalau manusia jadi saksi itu biasa saja. Tapi kalau sudah malaikat yang jadi saksi kepada kita, itu luar biasa, itu ibadah itu. Artinya doa malaikat insya Allah diterima oleh Allah, persaksian malaikat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malaikat bersaksi kepada seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan pada malam itu, yang jelas di situ ada nilai doa dan keberkahan yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat itu adalah karakternya tidak pernah berbohong karena memang tidak punya nafsu. Ya, kita ini manusia unik. Kadang melebihi daripada malaikat, tapi kadang lebih rendah daripada binatang. Balhum kal an'am. Dia bisa lebih rendah daripada binatang, tapi ketika dia memiliki nilai iman dan takwa kepada Allah, maka dia jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena manusia itu imannya yasid wa yanqus, kadang bertambah, kadang turun. Kalau lagi bertambah imannya, ya alhamdulillah, di masjid pokoknya masjid on ruang. Tapi begitu imannya lagi berkurang, ya kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu tidak pernah muncul di masjid. Nah, itulah kenapa insya mesra bahwa perlu kita selalu menjaga aktivitas ibadah kita setiap malam-malam Ramadan, sebab yang kita mau adalah ampunan dari Allah dengan ibadah itu. Yang kita mau adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi insya mesra adalah ridhonya Allah kepada kita. Ini juga terkhusus dengan perlakuan anak kepada orang tua dalam hal berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika anak berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Jadi wabil walidaini ihsana. Insya mesra di situ ayat tidak pernah mengatakan balaslah kedua orang tuamu, balaslah kebaikan kedua orang tuamu. Tidak ada ayat menjelaskan seperti itu. Tetapi ayat ini hanya mengatakan wabil walidaini ihsana. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tidak mengatakan dibalas. Sebab memang tidak ada anak yang mampu membalas kebaikan orang tuanya. Yang ada adalah anak yang selalu mau berbuat baik kepada orang tua. Kalau anak ingin membalas kebaikan orang tua, mereka tidak akan pernah mampu. Contoh, sanggup nggak kita membalas kebaikan orang tua dengan setetes keringat yang keluar ketika dia melahirkan kita? Kan tidak mungkin, tidak bisa kita. Air matanya yang keluar saat dia melahirkan kita, tidak mungkin kita bisa balas itu. Tetapi bagaimana caranya? Allah hanya mengatakan berbuat baiklah. Maka berbuat baik itu artinya bisa menghormati, bisa mentaatinya, bisa membantunya. Yang paling penting adalah mendoakannya. Ridha Allah, ridha al-walidaini, wa suhtullah fi suhtil walidaini. Jadi ridha Allah tergantung kepada ridhanya kedua orang tua, dan murka Allah juga murka daripada kedua orang tua. Oke. Begin. Ya, sudah bergabung bersama kita saat ini Pak Dr. Kamaluddin Qadir, Bu Esti, kemudian ada Fadli Haruna Aksa dan Nur Asia. Yang jelas kata Pak Dewan, puasa semakin maju, di masjid juga safnya juga semakin maju. Lalengin napasa emi semakin rame. Makronita. Tidak, karena pandangan kita begini, pandangan kita kan adalah masih pandangan pragmatis, pandangan keduniaan. Jadi kita itu berpuasanya, oke, terima dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang tadi radio Mesra mati kah? Kenapa Bang Une? Mati kah tadi radio Mesra beberapa menit? Tadi? Ya. Ya, tapi sudah on. Ya, sudah bagus ini. Oh iya, tadi ada kesalahan. Ya, begini Bang Ude. Iya. Itu kan selama ini kita tahu anak-anak durhaka sama orang tua. Iya. Ada nggak orang tua yang durhaka sama anak? Ada nggak orang tua durhaka? Ada. Ya, itu pertanyaan pertama saya. Durhaka orang tua. Kedua begini, itu kan kadang orang bilang kalau kita cerita orang, apakah itu sudah masuk dalam hal dosa?
Gibah ya. Masyarakat biasa ceritanya itu ya boleh Iya. macurita. Tapi yang kebanyakan itu biasa ya, tanda kutip perempuan kalau kumpul-kumpul. Ini nanti itu makanya mereka masuk bersama neraka. Iya. Nah, kalau laki-laki banyak macurita Pak Golo nih. Jadi kalau orang menceritakan aib orang, maksudnya apakah itu sudah menjadikan dosa dia? Iya. Setelah dia cerita di bawah pandrung umpama, Iya. cerita itu makan, oh manu ya anu, wajudin nih, ya anu sistem gosip di cercana apa Ustaz? Iya. Makurato ni pandu maku ke bangun ni kita pura mana ini. timbo bolan tu Ya, mudah-mudahan dalam agama kita bisa lewat acara obras sore ini para yang selalu menggosip dengan apa yang diarahkan Pak Ustaz dan mengurangi supaya kita orang Parepare lebih baik ke depan. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana kedurhakaan anak kepada orang tua? Ini kan jelas. Jelas ya. Durhaka anak kepada orang tua kalau tidak mendoakannya, tidak berbakti kepadanya, diperintah lalu dia berkata dan cis. Ya, falan taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata cis kepada kedua orang tuamu meskipun engkau hanya disuruh bermaksiat, tetapi bantahlah dia dengan cara yang paling bijaksana dengan tidak kata-kata yang kasar. Kemudian bagaimana durhaka orang tua kepada anak? Orang tua itu bisa durhaka kepada anaknya satu kalau dia tidak memberikan pendidikan yang baik atau yang layak kepada anaknya. Iya. Makanya itu pendidikan pertama itu dalam rumah tangga adalah dia ibu, al-madrasatul ula. Dia pendidikan pertama dalam keluarga, kasih pendidikan yang baik. Sekolahkan dia. Jadi kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya dengan baik, pilihkan tempat pendidikan yang bagus, maka itu termasuk kita durhaka kepada anak kita, dosa kepada anak kita. Yang kedua, dosanya orang tua kepada anaknya kalau sudah waktunya dinikahkan lalu dia tidak menikahkannya. Nah, itu durhaka di orang tua di situ. Artinya, wat dinikasi ipak buti kan anak angkana leturi reke, tapi turi rek na melok turi matajam, selalu menunggu hal-hal yang ya mungkin engkau pertemuan di makanja, terlihat sapa, makanya di narapi matu tapa akhirnya nasang itu sepuri palak. Ya. Artinya di sini kedurhakannya. Jadi kalau nanti kalau misalnya kalau terjadi kemaksiatan, maka ini juga penyebabnya. Jadi makanya itu kedurhakaan orang tua bisa saja durhaka kepada anaknya kalau tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang persoalan ghibah. Ghibah ini Bang One insya mesra. Ghibah ini istilahnya maju kena mundur kena. Ya, tidak ada yang lolos. Jadi itu ghibah, tidak ada lolos itu. Jadi ghibah itu begini. Kalau engkau menceritakan kejelekan orang lain dan memang betul, itulah ghibah. Tapi Kalau memang betul. Iya, kalau memang betul itu ghibah. Tapi kalau tidak betul berarti itu fitnah. Nah, itu namanya ghibah itu. Maju kena mundur kena. Jadi tidak ada yang lolos di situ. Itulah makanya untuk mengantisipasi ini, sekarang kan kita punya aja tasbih yang ditindis-tindis itu. Ya, ada dulu tangan gitu. Ya. Mana? Ada juga tasbih yang kecil. Itu kan bisa diajak. Tapi membicarakan kemaslahatan kepada orang lain, berdiskusi di pandu-pandu boleh, makanya dirubah saja. Jangan berbicara kejelekan orang lain atau tetangga. Istilahnya orang, saya kan bersikir juga Ustaz. Iya, sikirmu sedikit lebih banyak menceritakan kejelekan orang lain. Jadi tidak berimbang kan? Makanya di situ gantilah polanya. Ya, gantilah polanya. Bisa diskusi tentang masakan, bisa berbicara tentang masalah pakaian, tapi jangan merembet kepada pakaiannya yanu dengan yanu. Itu tidak boleh. Jadi ini faktor kebiasaan saja kita merubah, ya. Kemudian kenapa lalu banyak yang sama sekali dikatakan perempuan masuk neraka? Mungkin apakah karena gosipnya? Tidak. Salah satu penyebabnya perempuan banyak masuk nerakanya Allah itu karena perempuan itu tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Bang Dimas Insya Mesra, Anandul Jannah mungkin sepakat ini ya. Setiap laki-laki yang baru menikah itu sangat lembut sekali kepada istrinya. Iya, laki-laki itu yang baru menikah lembut sekali. Nah sayamu sih. Enggak, lembut betul, sangat lembut sekali dan itu sifat asli sebenarnya dari laki-laki. Lembut sekali itu kalau dia baru menikah. Tapi kenapa dalam perjalanannya dia bisa berubah? Karena yang merubahnya adalah istrinya. Kenapa bisa merubah? Karena istri terlalu banyak tuntutan. Oh iya.
Ya dia bisa berubah dari yang lembut menjadi sesuatu yang kasar. Karena istri seperti kalau memaksakan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Mau ini, mau itu, mau ini, pokoknya Pak, suami sudah mau istirahat, ayo Pak kita keluar dulu. Itu bisa berubah karakter di situ. Ya. Dan itu perempuan, maknanya seperti ini ya. Contoh ya, kenapa kalau kita berkurban, rata-rata kan sapi betina. Iya. Kita mau hakika kambing bukan kambing betina kan, kambing jantan. Kambing jantan. Tori lain namanya. Tidak pernah itu ya yang kambing betina. Itu kenapa itu? Jarang kita menyembelih itu kambing betina. Jarang kita korbankan itu kambing betina. Karena perempuan begitu. Jangankan dikorbankan, mengalah saja tidak mau. jadi udah seperti itu sebenarnya. Perempuan selalu benar. Selalu benar. Jadi pasal 1 ayat 1 begitu. Ya. Kalau suami salah jelas salah, tapi kalau istri salah jelas suami yang salah. kembali ke laptop. Ya, Pak Dr. Parman bergabung juga bersama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gafir Yunus juga bergabung. Ada pertanyaan? Mungkin bisa dibacakan. Silakan. Ada 2 pertanyaan dari orang yang sama. Yang pertama, Assalamualaikum. Doa apa supaya tetap dalam keimanan dan istiqomah? Terus yang kedua, apakah anak kalau disuruh sama orang tuanya dan tidak melaksanakan termasuk anak durhaka? Doa kita kalau tetap dalam keimanan dan istiqomah dalam keimanan ya. Banyak doa yang kita panjatkan, termasuk yang paling populer semuanya mudah kita hafal adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga doa ada juga doa itu yang termasuk di dalamnya untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada doa, ini yang bagus kalau doa yang kita baca itu ada 10 itu permintaan kita di sisi Allah. Tidak pernah berubah itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jadi ada 10 di sini. Ya, termasuk di dalamnya adalah permohonan kita kepada Allah untuk dibebaskan dari hisab pada saat kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mau doa dan berzikir, ada kalimat yang paling indah itu disampaikan oleh Nabi, ahabbal kalimah bi arba'in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mudah-mudahan kita dengan itu kita diistiqomahkan ya imannya, kita istiqamah dalam berbuat baik. Dan itu kalau kita mau istiqamah tetaplah berbuat baik, bukan jangan pernah melihat banyaknya. Tapi berbuat baiklah meskipun hanya sedikit. Bersedekahlah bukan banyaknya, tapi kontinunya meskipun hanya 1000. Yang penting kontinu terus menerus berbuat baik, maka itu juga bisa akan istiqamah dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Kemudian bagaimana anak? Apa kalau disuruh sama orang tuanya dan dia tidak melaksanakan, termasuk anak itu durhaka? Ya jelas. Kalau membantah orang tua, tidak usahlah membantah. Besar saja suaranya anak kepada orang tuanya, maka itu dianggap sebagai anak durhaka. Atau yang paling ringan saja gini. Yang paling ringan saja insan mesra. Kalau seorang anak mendapati orang tuanya lemah, dalam keadaan bertambah lemah, atau secara fisik dia sudah tua, sudah usur, tiba-tiba istilahnya dia sudah buang air besar di tempat tidur, ya. Tiba-tiba anak lewat, lalu tercium bau itu, lalu anak itu tidak sengaja saja hanya menutup hidungnya, dia mengatakan bau, maka itu dianggap sebagai anak durhaka. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, sebab kau waktu kecil, jangankan kencingnya kambil hampir suatu kali 24 jam, engkau tidak kasih tidur orang tuamu karena kotoranmu, karena kamu kencingi kasur, tapi orang tua tidak pernah mengeluh seperti itu. Tapi kebalikan ketika orang tua yang seperti itu, engkau baru 1 kali engkau sudah menutup hidungmu dengan mengatakan bau sekali. Itu dianggap kedurhakaan. Apalagi kalau kita disuruh sampai tidak mau. Ya, karena itu membantah sebenarnya. Yang dibolehkan itu tidak melaksanakan perintah orang tua adalah kalau orang tua menganjurkan kita kepada kemaksiatan. Itu yang dilakukan. Tapi selama bukan kemaksiatan, laksanakan.
Itu pun kalau kemaksiatan yang disuruhkan, maka Anda bisa membantahnya dengan cara yang bijaksana, bil hikmah. Dengan apa? Dengan suara yang lemah lembut. Dan Gitu. ini memang betul-betul ujian saya merasakan sendiri waktu ibu sakit karena stroke. Itu memang luar biasa. Kita kadang tidak sabar bahkan sampai jujur saya biasa membentak ibu. Itu Ujian kesabaran di saya situ. sadar ke situ bahwa itu hal yang kita tidak mau tapi muncul dengan sendirinya. Yang begini, kadang-kadang memang kita dibisikkan, gerak bawah itu matuan itu matuan. Kadang-kadang memang ada seperti itu. Tapi kembalikan bahwa ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada saya. Pak biasa liputan nih Pak Ustaz, napi go mobi pada Ya, mobi. begitu orang tua itu kembali menjadi anak-anak rewel lagi. Ya, Itu rewel seperti betul. itu orang tua. Jadi kalau kita mendapati orang tua seperti ini, maka bukan orang tua yang diuji. Yang diuji adalah anaknya. Ya. Oke, silakan. Halo Bang Ude. Iya. Wah, lucu. Malah saya cuma gerak-gerak ke rumah sakit. Jadi begini, saya tidak lawankan perempuan begini lagi. Tidaklah. Ini kan Talawan kamu ini. mungkin Bang Ude dengan Bang Ude pernah jadi remaja, Iya. ya kan? Pernah Iya. berpacaran. Ya. Jadi kita itu laki-laki kadang kalau mau sekali sama perempuan, Iya. mega jangan kita. Yang cimu Parang terkana upojir makun lagi. Ya kupobene kumatu. Ya. Walang koto. Iya. Ya kupobene kumatu upendre kumakas. Ya, makoto firman jaji. Aku tuh bisa na jadi. Itu makun lagi janji pina jadi. Ya. Jadi pertanyaan saya ini Bang Ude, kalau janji itu tidak terlaksana, pas pura bukti napa lanya zaman-zamannya. Nah kan musibah umpama zaman nanti nama kanja bisnis deh. Bagaimana janji itu ke depan? Pasti makiring-kiring bedina makirai mu janji wawa manje. Iyo pura nak muliuki nanti umpenda kamu. Bagaimana itu hukumnya Bang Ude? Nah, dan kedua begini, sedikit lagi masalah kita berbicara undian ya. Iya. Undian ini kadang apakah dia enggak haram atau tidak undiannya. Ada tempat ini kalau udah salah di Maskurotasi itu orang sewa tempat menjual untuk bagaimana meningkatkan taraf kehidupan. Iya. Tapi di situ ada undian umroh. Nah ini diundi. Jadi tanya aja Rosewana, onrange sendiri ke Mekah. Maksudnya ini bukankah bersifat judi ini barang, ini jadi undian. Oh, iya, oke, paham. Oke. Iya kan, ele kumpul di Nertowe, walaupun di sewa tempat, tapi iya ada undian umroh. Bagaimana ini undian umrohnya ini, apakah memang sesuai dengan agama kita atau bagaimana Pak Bang Ude? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, yang pertama itu janji. Janji bang. Janji itu dalam Islam itu disebut utang itu. Iya. Dan itu wajib hukumnya. Al-wa'du lenong. Janji itu adalah utang. Dan utang itu wajib untuk dibayar kapanpun juga. Makanya jangan mudah berjanji tapi tidak mau menepati. Ya, tapi magato nih Pak Ustaz kok makoto firman jaji. Iya, masalahnya begini. Kalau Anda tidak mampu melaksanakan janji itu, sampaikan karena itu bisa dibayar dengan puasa. Oh. Saya tidak mampu memenuhi janji itu, Indah. Saya tidak mampu belikan kau mobil. Ya, tetapi saya sudah berjanji untuk belikan, tapi kemampuan saya tidak bisa dengan taraf ekonomi seperti kita ini. Maka saya hanya bisa bayar dengan puasa 3 hari berturut-turut. Itu bisa membayar janji seperti itu, nasar itu kalau tidak mampu dilaksanakan. Jangan nasarnya janjinya seperti yang di laut itu baru ke darat. Pak janji pakai dekaluku. Iya. Ya. Matandrai. Matandrai matu gere tedom. Pinenoi. Pinenoi bibli. Di sana lu yawai manu, lu yawai telok nama ni. Jadi meskipun kita misalnya pada saat itu memperkirakan punya kemampuan nantinya, tapi karena berjalannya waktu ada masalah dengan tetap masalah ekonomi banyak yang harus kita penuhi. Itu bisa diganti dengan puasa. Saya kira istri juga paham yang seperti itu. Daripada pak kuasa lakiku pantas sama tu kasi angka si mati yang lengoto si mati andre. Angka yang lengoto di segala bensin. Jadi ada banyak pertimbangan seperti itu. Jadi sesungguhnya laki-laki itu
luar biasa tanggung jawabnya sebenarnya, ya luar biasa. Makanya kenapa dikatakan bahwa mencari nafkah untuk anak istri di rumah itu adalah ya pahalanya sama dengan orang yang dia fisabilillah. Karena itu dia berjihad, itu tinggalkan pagi-pagi rumahnya, pulang nanti sore atau nanti malam hanya karena memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kalau ini terus janji itu mau direalisasikan sementara kita tidak mampu, maka kita harus melakukan yang namanya puasa. Sama kalau janji pilkada sebenarnya, janji caleg. Ketika dia pilkada lalu dia berjanji tidak mampu memenuhi itu karena ada sesuatu usul, dia harus puasa. Bayar itu. Wadi mau colek-colek Pak Dr. Kamal. Dibayar itu. Sampaikan bahwa Islam itu seperti ini modelnya. Dia tidak menyusahkan. Ya, dia hanya mempermudah dan semua ada jalannya. Kalau Anda tidak mampu lagi berpuasa, kasih makan fakir miskin 60 orang. Oke. Ya, kan begitu modelnya. Yang kedua, undian ya. Kalau gini sifatnya undian. Saya punya kios. Ya, saya kasih sewakan. Iya. Oke, sewakan. Oke, saya sudah keluarkan zakatnya. Dari kios itu. Terkumpul, maka saya undi orang-orang yang di situ untuk naik umrah. Itu boleh, tidak ada masalah. Itu bagian daripada rezeki saya, sedekah saya kan? Iya. Sedekah saya. Kecuali kalau orang yang datang beli itu, misalnya membayar di luar daripada uang apa namanya itu, uang sewa, atau dia setiap dia datang di situ ada kupon, kemudian dia masukkan tas Rp1.000, meskipun Rp1.000 ya, Rp1.000 kasih masukkan, lalu itu uangnya kemudian dikumpul dan diundi naik umrah, maka itu menjadi judi. Itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Iya. Contoh gini. Kalau dalam turnamen ya, atau pertandingan sepak bola ataukah liga apa saja, liga bocil misalnya, ya. Kemudian diundang 12 klub. Dan setiap klub membayar uang 100.000 sebagai uang administrasi. Ada hadiahnya, maka itu judi. Tidak bisa dipakai. Ya. Kecuali kalau tidak dipungut biaya administrasi, ada sponsor yang membiayai, maka silahkan laksanakan, tidak ada masalah. Kapan ada uang pendaftaran, itu judi. Nah, itu tidak bisa dipakai. Ya, itu bahaya sekali. Iya. Maka Pak Dewa lama gitu. Tidak hanya mengingatkan, karena banyak kan kita kan pada saat kita kampanye enak saja kan berjanji. Enak saja berjanji. Ya, gampang aja Pak Dewa nasa Pak Ustaz nangis puasa ki. Termasuk calon wali kota misalnya, calon gubernur kan semua diumbar janji untuk menarik konstituen, menarik simpati orang. Tetapi kita tidak pernah mencerna dan tidak pernah menganggap bahwa janji ini ternyata berbahaya bagi kita. Makanya itu dibayar dengan puasa. Ya. Maka dia aku binena kapan pangkaliannya. Bagaimana kalau dia merasa dijanji Pak Ustaz? Beda kalau merasa ya, ada janji Alena. Nah, janji Alena. Beda itu kalau kita yang melakukan janji kepada orang, lalu beda kalau dia janji Alena. Apa beda itu makwah? Alena janji Alena. Oke, silakan. Balik. Itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bang Ampar lagi hujan. Itu Bang Ampar Limbang. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, biasanya kalau begini siarannya juga mesra bagus. Oh, gitu kah? Bosi Bali? Banyak gangguan. Hujan kah? Hujan di sini. Oh, pantas ya hujan. Hujan membawa barakah. Iya. Amin. Dia kok apa ya? Barakah itu, barakah tuh. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Boleh bosi barakah tuh, barakah. Biasa bersyukur. Iya, Ma. Ini apa ya? Budaya Makassar terusnya di Kecamatan Lembang ini sangat kental ya dari dulu sampai sekarang ya. Apa itu Bali? Ketika orang masuk rumah baru, masuk rumah baru ya. pengantin baru, Iya. kendaraan baru, Iya. Oke. selalu dibacakan barasanji. Barasanji. Oke. Iya. Yang protes, ada dalilnya kayak itu. Iya. Selalu mencari dalil. Oh, jadi dalil. Karena kenapa tidak sekalian baca Al-Quran, Iya. bukan barasanji. Iya. Katanya itu barasanji itu, katanya aku mau mengalahkan Al-Quran. Dah. Iya. Ini orang belajar baru agama ya. Ya itu ya, ini katanya kenapa lebih diutamakan barasanjinya ketimbang Iya. Al-Qurannya. Ya, Iya. bisa dia selalu diterangkan. Waalaikumsalam. Jadi Bang Dimas, Isa Mesra,
Menyalahi itu? Ya, ya. Oke. Barasanji itu harus ditahu dulu dasarnya dari mana itu. Itu adalah sayembara yang dilakukan oleh Jalaluddin Al-Ayyubi. Kemudian muncullah penulis-penulis sejarah, dan penulis sejarah yang paling populer yang menuliskan sejarah hidup Nabi sampai dia meninggal dunia itu adalah kitab Al-Barasanji. Sebenarnya ada dua di situ, kitab Al-Barasanji dengan kitab Al-Burda. Iya. Nah, itu dibacakan, dipertandingkan untuk mengenang bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, ternyata Barasanji ini menjadi sebuah budaya dalam umat Islam. Jadi caranya menarik orang untuk masuk Islam, maka ada dulu Barasanji apa namanya, Malago itu, yang di kampung-kampung, sehingga itu banyak kalau ada acara-acara pengantin itu yang dipakai, ya, Mangasaraka istilahnya. Nah, sekarang jadi perkembangan lagi, naik lagi menjadi tingkat pada masuk kepada budaya pada saat rumah-rumah baru, motor baru. Itu sebenarnya bukan Barasanjinya di situ, tetapi Barasanjinya itu hanya mengikut karena di situ ada doa. Iya. Kenapa Barasanji itu mulia? Karena satu, di situ ada Al-Quran di dalamnya. Yang kedua ada doa di situ. Kemudian yang ketiga ada salawat Nabi. Dan salah satu dalil yang dipakai mengandung keberkahan sebuah acara kalau ada salawat Nabi yang kita lepaskan. Salah satunya adalah Barasanji. Jadi ketika Barasanji itu mengandung kemaslahatan, mengandung kebaikan. Ketika Barasanji dibaca, lalu dia mendengarkan, lalu pada sampai kalimat Nabiullah Muhammad SAW, itu ada kalimat itu, maka kita langsung bersalawat kepada Nabi. Jadi di situ keberkahannya Barasanji muncul. Kenapa Barasanji tidak muncul keberkahannya? Ya karena kita orang baca Barasanji, mapelok matoki, macarita matoki. Tidak ada keberkahan di situ. Meskipun ini bukan kewajiban. Ingat itu Pak Aldi, Insan Mesra, Barasanji bukan kewajiban. Dia hanyalah budaya, ya. Dia hanyalah budaya yang justru terkait dengan kehidupan masyarakat kita. Makanya itu kalau dikatakan Barasanji itulah budaya Islam di Indonesia, itulah dimaksud dengan Islam di Nusantara. Ya. Jadi bukan Islam Nusantara, ya, Islam di Nusantara. Jadi kalau Islam di Nusantara itulah termasuk Barasanji, baca doang, apa letek bola, kemudian naik rumah baru, mobil baru. Barasanji, kenapa Barasanji? Didoakan masuknya itu. Iya, Pak. Ya. Bapak bukan berarti dalilnya mana? tahu alergi ke Barasanji? Enggak. Saya kira bukan kita mau meniadakan itu, bukan kita mau menjadikan, mempatenkan, mewajibkan, tidak. Kita hanya membudayakan. Tapi harus ditahu dah, ini bukan kewajiban, ini hanya kitab sejarah Nabi. Iya. Sebenarnya, ya. Jadi dalil yang dipakai satu di situ adalah dalil yang namanya bu'istu litammima makarimal akhlak, adalah adab kita menghadapi makanan. Satu, ya. Yang kedua, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, adalah cara bersyukur kita kepada Allah ketika menaiki rumah baru atau beli kendaraan. Tidak usah naik rumah baru, naik pengantin baru saja, Barasanji juga. Kenapa begitu? Karena kita bersyukur kita kepada Allah. Salah satunya itu adalah bersalawat kepada Nabi dan berdoa. Nah, itu dalam Barasanji ada semua dibacakan itu. Jadi dalil yang ketiga adalah adab. Ya, makyada kiasannah. Jadi sekali lagi Pak Aldi di Palembang, Insan Mesra, Barasanji bukan kewajiban. Tapi kalau kita mau ganti dengan Al-Qur'annya, kenapa tidak? Boleh. Cuma konotasinya lain lagi. Ya Al-Qur'an le baca tawakal sih. Jika tuh mati. Itu juga konotasinya lebih jelek lagi kan? Sementara saja ada orang baca surah Yasin tiap malam Jumat, tapi kebiasaannya itu tiba-tiba datang mendengarkan, ini Pamadang, konotasinya lain kan? Bahkan kalau kita membunyikan kaset-kaset mengaji di rumah, itu seakan-akan dia nggak ada orang mati. Betul. Padahal bukan seperti itu modelnya. Kita hanya ingin menjalankan Nabi, nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an, kan begitu modelnya. Tapi dianggap ya, kita romantis padahal bukan. Jadi dia, Baldi, oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Chandra ya? Ya. Ya, silakan Pak Chandra. Ya, ini Pak Ustaz. Iya. Bacaan salat jenazah itu. Iya. Ya, mulai dari sampai ke rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat. Coba diperhatikan Ustaz. Kemudian itu kita dari
pemakaman dari kuburan ceritanya ini. Iya. Apakah memang dianjurkan mandi dulu baru masuk ke dalam rumah atau paling tidak cuci muka lah Pak? Ya. Oh, kita ya, Iya, yang dari Kuburan. yang dari kuburan. Ya. Jenazah. Jadi itu yang di pertama tadi itu Pak. Iya. Coba diperhatikan dulu itu kalau kita mensolatkan jenazah itu. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masalah sholat jenazah. Iya. Sholat jenazah itu udah punya rakaat. Ya. Sholat jenazah itu hanya punya takbir. Jadi takbirnya ada 4 takbir pada saat kita sholat jenazah. Takbir pertama, jadi niatnya dulu. Jadi niatnya itu karena ini sholat jenazah adalah fardu kifayah. Ya. Usolli sholatal janazah fardu kifayati arba'a takbiratin. Kalau kita ikut kepada imam. Makmuman, disebutkan mayat itu kalau mayatnya adalah laki-laki hatal mayyiti. Kalau dia mayatnya perempuan hatal mayyitati. Disebutkan arba'a takbiratin lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Takbir lah. Takbir pertama Allahu Akbar, yang dibaca itu adalah Al-Fatihah atau tetap dibaca doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, baru sudah dibaca Al-Fatihah. Takbir kedua dibaca salawat Nabi. Meskipun hanya sampai Allahumma salli saja, tidak ada masalah sampai situ. Allahumma salli ala Muhammad sampai di situ kita tahu, sampai di situ saja sah. Atau mau lebih lengkap bisa sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya. Kemudian takbir yang ketiga, dilihat mayatnya, ini laki-laki atau perempuan, di mana imam berdiri. Kalau imam berdiri di dekat kepalanya, maka itu makmumnya berarti orang matinya adalah laki-laki. Berarti doa kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Kalau dia mayatnya perempuan, maka kita berdiri di tengah-tengah. Ya, itu bacanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Kalau dua mayat disolati, doanya Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa afihi wa'fu anhuma. Kalau lebih daripada 2, 3 berarti jamak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Itu takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, ini ada 2 sebenarnya ya. Takbir yang ketiga bisa digabung doa dengan yang di keempat rakaatnya, takbirnya. Allahumma la tahrimna ajrahu ba'da ma amatahu waghfir lana walahu. Itu makanya kalau di Arab Saudi itu panjang sekali bacanya takbir ketiga. Nanti pada saat takbir yang keempat langsung salam karena doanya sudah diambil digabung di takbir yang ketiga. Nah, kita di sini Indonesia umumnya tidak, tetap dibagi. Di takbir yang ketiga tetap kita baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Kemudian di takbir yang keempat tetap dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu ba'da ma amatahu waghfir lana walahu. Sudah itu langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum kadang, dan salamnya lengkap itu insya mesra. Kalau sholatnya fardu kifayah itu salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bedakan fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau dia fardu ain, maka dia salamnya tidak sampai wabarakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullah. Jadi disinilah letak perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Nah, gitu. Kemudian terus gimana pada saat kita dari kuburan itu biasanya mandi, cuci muka. Minimal cuci muka. Cuci muka kan tidak ada sebenarnya perintah yang jelas yang seperti itu, tetapi itu hanya dikait-kaitkan dengan budaya masyarakat lokal kita. Ya, pura kuna setu manuhe. Manu kuki buru macari pangmai angka bangga macari pamadat ke ko batak kalimu maka malapin dari ko cemeki. Nah, itu sebenarnya pesan-pesan filosofinya seperti itu. Tetapi tidak ada perintah yang jelas yang pernah kita dapatkan dari nas Al-Quran maupun dalam hadis Nabi ataupun riwayat. Wallahu a'lam, kalau pendapat ulama bisa siapa tahu ada, tapi kami belum dapatkan yang seperti itu. Tapi lebih banyak mengarah kepada hal budaya saja, ya. Kenapa? Karena itu disesuaikan dengan siapa tahu kan kita punya debu atau apa, panas matahari. Tapi senung-senungannya adalah membersihkan saja. Ya, senung-senungan mi. Iya, gitu ya Pak Aldia. Pak Chandra, kalau tadi penjelasannya yang lewat bisa disimak kembali di YouTube dari menit ke 36.
Jadi Iya. dari menit ke 36 bisa diputar kembali di situ, bisa disimak. Iya, ada lagi? Ada kayaknya Silakan. pertanyaan di WA. Ada di WA? Sebentar, telepon dulu. Oke, salam. Ibu Anda ya. Ya. Oke, silakan Ibu. Silakan. Silakan, Bu. Kalau kita sudah selesai mandi jenazah, terutama ini yang orang yang membersihkan, Iya. banyak saya dan orang tua mengejar, Iya. saya bersihkan sampai betul-betul sesudah itu kita bumi apa, Iya. selesai mandi itu kita disuruh bersihkan masa badan. Iya. Jadi kita disuruh bersih mandi dulu baru bersih jenazah. Iya. Tapi yang ini yang saya permasalahkan, Pak Ustaz. Iya. Ya, pertanyakan. Kan saya dari kasus ini mampu toh, Iya. dekat sekali dengan hiburan Iya. dari minyak. Cari minyak ya. Iya. Jadi setiap lewat ada jenazah lewat, Iya. saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Iya. Kalau 10 jenazah lewat 10 10 kali innalillah. 10 kali juga saya katakan. Iya. Sampai anak awal biasa tidak ibu sekali saja. Nah saya tidak, kalau saya setiap ada lewat nabi, saya pasti ucapkan itu nak. Ketawa saya punya anak dengan kenapa tidak jamak saja dengan karena setiap yang membelakang apa jenazah setelah apa gimana, jadi satu lewat satu kali saya ucapkan. Iya. Dan kedua Pak Ustaz, Iya. apa doa yang paling bagus kita ucapkan kalau seperti ziarah kubur? Oh. Ya, karena Oke. belum pernah kami mendengar. Cuma saya bacakan Pak apa? Salam. Oh, iya nanti surat tembok nih. Al-Fatihah, Alhamdulillah, 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 Iya. 3 kul. 3 kul. 3 kul. 3 kul. Tapi ada Ustaz pernah suruh saya salah satu ulama juga ini doakan yang baik Bu. Iya. Jadi Pak saya belum tahu. Iya. Oke. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak memang permasalahan di sini ya, Iya. di masalah jenazah sebenarnya. Pada saat kita mandi, lalu jenazah itu sudah dikafani, lalu kita akan kuburkan. Kemudian setiap ada jenazah yang lewat, kita melafazkan itu doa. Jadi disitulah kita ini kan beda ya. Saya kasih contoh, Bang Dimas Insan Mesra. Biasa kalau kita mendengarkan di WA ada orang meninggal, kan kita tidak mau ambil pusing kan, stiker saja kita. Iya. Stiker saja kita kirim. Ya, itu tidak sama kalau kita mengetik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Beda pahalanya. Gitu ya. Beda pahalanya. Lebih tinggi pahalanya ketika kita mengetiknya dengan innalillah, lalu doanya Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Ataukah dia mengatakan laha al-Fatihah atau lahu al-Fatihah. Beda. Dengan kalau stiker saja tidak selesai stiker ya. Tidak ada penghargaan. Tetapi mengetiklah dengan mengatakan innalillah, kan itu doa. Nah, justru lebih tinggi lagi pahalanya ibu ini. Setiap ada orang mati lewat, ya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada masalah. Mau berapa kali, banyak kali, banyak juga ibadahnya. Karena dalam satu huruf itu dinilai sebagai 10 kebaikan. Iya. Itu kan perkataan baik yang dianjurkan oleh Nabi. Artinya, tak siailah. Maksudnya, angkatlah kebaikannya, minimal doa. Itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu maksudnya. Kemudian, doa ziarah kubur, sebenarnya tidak ada doa khusus sebenarnya. Doa kepada orang mati ada. Tapi doa ziarah kubur sebenarnya adalah umum. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Cuma kalau kita memasuki lingkungan perkuburan, di situ kita beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur insyaallahu lahikun. Itu memberi salam keselamatan. Kenapa kita beri salam? Ya karena telinganya orang mati mendengar. Iya. Cuma tidak ada jawaban. Kapan ada dijawab? Lari kok. Kalau non muslim orang matinya? Hah? Kalau non muslim orang matinya? Nah, mana kita tahu dia non muslim di situ? Kuburan Cina. Makanya kenapa harus ke kuburan Cina? Kalau ada lewat kuburan sih. Islam.
masuknya ini yang keluarganya. Tapi kalaupun sampai ke kuburan yang mungkin ya boleh jadi dalam tanda kutip dia bukan dia orang Islam, tidak ada salahnya kita mengingatkan kita kepada kematian. Ya, salam kita saja sebenarnya didengar, cuma tidak ada jawaban seperti itu karena memang mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kalau kita sampai di kuburan, mau baca Al-Fatihah boleh, mau baca 3 trikul boleh. Nah, baru dibacakan itu doa. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha. Dan seterusnya. Baru baca doa penutupnya. Seluruh umat Islam dapat di situ baik yang meninggal ataupun yang masih hidup. Al-ahya'i minhumul amwat. Ampuni dosa-dosa mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, itu sudah komplit itu. Iya. Minggal ada hal-hal malis iya Pak Ustaz. Jadi untuk Anda yang mungkin mau menyimak lagi besok jam 6 pagi atau melalui YouTube Pes Radio Parepare. Di situ bisa Anda review semua hal-hal yang diinformasikan oleh Pak Ustaz. Ada pertanyaan ini Pak Ustaz. Iya, apa nih? Mau tanya, bagaimana kalau ada orang tua yang berkata kepada anaknya, kamu tidak akan dapat kebaikan seumur hidupmu? Itu doa. Sekali, kalau misalkan dia ucapkan dalam keadaan marah. Meskipun marah. Makanya itu orang tua itu tidak boleh sembarang bicara sama anaknya. Karena semua omongannya yang keluar itu ada doa. Nah, masih nih. Bukan di kapal ya anak minna. Itu udah budak. Orang tua kan biasa bilang, anak saya tangis. Tidak boleh. Orang tua harus mengontrol juga omongannya meskipun bagaimanapun marahnya kepada anak. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar atau jelek. Karena itu adalah doa kepada anak. Iya. Bisa tidak anak berlindung, bilang ya Allah saya berlindung kepadamu dari doa orang tua saya. Berdiri seperti itu dengan mengucapkan doa, dengan mengucapkan istighfar, lalu tangannya menghadap ke depan. Oh, berolak-balik. Oh, baru tahu. Ataukah disampaikan kepada ibu-ibu yang bilang begitu itu doa kasihan. Tanya Umi. Tanya berita Umi jangan begitu Umi. Barak itu doa harusnya orang tua kalau marah doanya bagus-bagus. Sama doanya itu yang imam kan. Ya, nah kalau anaknya nah siram pak sirapa kalau tidak pakan ria kasih makan mindo nah asal ini koi kampung yang lupa mencaci imam mencaci imam tuh lagi coba imam besar lagi itu kan kisahnya kayak Abdurrahman As-Sudais kan di Tanah Haram sampai sekarang luar biasa gajinya saja tidak ditentukan dikasih saja sama Raja Salman ya dikasih sama Raja Salman ini cek kosong silahkan tulis gajimu di situ berapa jadi penghargaan itu. Kalau imam tanya di sini, gimana tadi kue? Luar biasa. Mati pedang Mina. Aku tak ceri. Ayo sampai. Iya betul ya. Tidak boleh itu. Jangan. Kan itu jadi doa. Agak tahu nih kok makir-kiri lah dah tomato. Betul. Maka disitulah turun agama untuk mengontrol semua itu perbuatan kita. Al-aqlu yusilu ha'al gadabu. Marah itu bisa menghilangkan akal sehat. Jadi bagaimanapun marahnya orang, kita bisa menetralisir kadang marah itu dengan mengatakan hal-hal yang baik. Makanya selalu saya katakan, lebih baik Anda berpikir positif selalu. Sebab kapan selalu Anda berpikir negatif, namun makan jatuh tetap aja. Begitu saja. Kalau misalnya ada yang mau menyudutkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan ini, tidak usah tanggapi saya dengan positif. Jangan pernah menanggapi hal-hal yang negatif. Begitu orang tua. Orang tua bisa begitu nak karena ya terlalu banyak dipikir. Tidak sama kalau anak. Ya, anak itu cara berpikirnya saja praktis saja, tapi orang tua wow banyak. Jadi wajar kalau umi marah, kalau bapak marah ya karena kita juga yang membuat seperti itu. Makanya di sini harus ada timbal baliknya. Artinya kalau kau Anda ingin membuat ibumu tersenyum, maka silahkan berbakti kepadanya. Tidak ada salahnya engkau pulang kuliah dari belakang dia masak-masak atau apa, langsung peluk dari belakang kau cium, ambil tangannya kau cium di atas telapak tangannya dulu, baru di sininya lagi. Itu kan dicium. Kalau orang tua mencium di sinimu itu penghormatan. Jadi orang tua juga boleh mencium anaknya di sini, di telapak tangannya. Ya, untuk apa? Mengajarkan dia untuk rajin bersedekah, supaya membesar. Dicium sini. Pernah aku dengar. Kalau anak bayi tidak boleh dicium tangannya, sering gede nanti minta uang. Anda rajin bersedekah, itu mitos. Sudah minta uang, namun dia nak kamu cium pak, malah tu minta duit, aku macam ni. Oke, silakan. Kalau arisan umrah bagaimana tuh sih? Ada yang bertanya. Arisan umrah
ingat ya, insan mesra bahwa arisan itu kan utang. Iya. Sementara Nabi mengatakan kalau kau hakikan anakmu, tidak ada uangmu, pinjamlah sama tetanggamu. Tapi kalau kau mau naik ke tanah suci, jangan berutang. Perintahnya jelas di situ. Ya, makanya di sini lebih baik kita menabung. Maka di sini arisannya yang kita maksud boleh saja dia seperti itu, tapi ada yang dibayarkan ketika dia kembali. Nah, di situ maknanya harus ada jaminan bahwa iya, di situ maknanya istata'ah ilaihi sabila. Tapi kalau arisan atau menjual sesuatu, tidak ada lagi yang dipakai pada saat pulang, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ada yang dipakai untuk utang itu bisa dibayar, maka itu boleh dilakukan. Iya. Seperti itu Pak Dewan. Mudah-mudahan nanti kalau Agung pulang bisa peluk dari belakang ya bapaknya. Insyaallah. Halo Bang Ude. Oke. Nah, begini, ini kan kadang banyak orang mau cepat lari, cepat laku ya. Iya, pesugihan. Bagaimana kalau perempuan itu memakai janin darah? Apakah itu musyrik atau bagaimana? Iya. Bagaimana tuh si laki-laki? Apakah tuh ilmurane? Jatuh makanya, labolo loko malika nyawana ya no. Mudah-mudahan kalau lo ya dia pakai ya. Iya. Bagaimana hukum itu menyuruh si bolong pergi mengambil nyawanya umpama si cewek itu? Bagaimana hukumnya itu? Iya. Yang kedua, Bang De, Oke. kita kan sering nonton televisi, Iya. ada obat di situ, begitu dia makan langsung sembuh. Wah, nanti aja pajak malaka. Tapi Iya. begitu orang beli, tidak sembuh-sembuh. Manoko-noko ke bulana. Hai Pak beli yang nyero reklami we. Pak beli yang nyero Pak Burai. Ini yang reklame begitu bukan pembohongan publik itu. Oh, Tapi iya. itu Pak Burai siapa aja. Iya. Jadi bagaimana itu Bang De? Dan terakhir, biasanya itu mayat kalau mau berangkat, dipotongkan ayam setelah berangkat. Bagaimana hukumnya itu? Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disapa dulu. Ya, disapa dulu untuk Pak Sabir Urmat, terima kasih. Ada Anwar, ada Lawanda juga, Jaya Al Ayyubi Abidin, Anggreni MWR, terus Eda, Cili Tony, Bajoy Lawawois sedang menyimak, Aditya Kama Adityana. Oke, terima kasih semua. Peluk dari belakang itu adalah bahasa romantis keluarga suami istri yang paling tinggi. Oh iya. Mudah-mudahan Ya. makur wajib ko pambo. Peluk dari belakang. Jadi tidak ada salahnya memang menyenangkan. Jadi istilahnya di situ. Sebab Nabi juga menyenangkan istri beliau Iya, iya, iya. dengan kata-kata yang indah. Masya Allah. Nah, disitulah tercipta nilai romantis yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian kita ke Cendinrara. Ya jelas kalau Cendinrara begitu kan dia apa Jogja kan jin. Ya, Cendinrara begitu. Pakai baca-baca, pakai jampi-jampi supaya orang bagus melihat dirinya. Yang kita pakai adalah doa. Itulah bedanya orang yang beragama dengan orang yang tidak memahami agama. Kalau kita paham agama, maka kita tidak lakukan yang seperti itu. Tapi ketika kita memahami agama, maka dia sumbernya langsung kepada Allah. Kau minta kepada sesama makhluk. Ya? Kan ada sudah istilahnya, minta kepada Allah mulia. Minta kepada Allah mulia, tapi minta kepada manusia hina. Iya. Kan itu. Di situ menurutnya. Jadi kita ini supaya orang mau suka sama kita, ya apa yang disuka oleh Allah. Lakukan yang disuka oleh Allah, maka makhluknya juga akan mencintai kamu. Kan selesai di situ. Di lambung kiri nanti? Tidak. Artinya, kalaupun dia bukan jodohmu, berarti Allah siapkan jodoh yang terbaik melebihi daripada itu. Ingin rasi doa aku biasa. Candriku. Iya, selalu ada yang terbaik lah, ya. Selalu yang terbaik. Dan itu haram dilakukan ya, tidak boleh. Jangan lakukan. Meskipun ya jadi yang seperti itu, tapi imbasnya kepada keluarga, kau tidak akan memperoleh kebahagiaan di dunia dengan di akhirat. Tapi ada doa khusus enggak Ustaz? Ada doanya supaya doa cantik. khusus ada doa khusus. Rabbana hablana min azwajina itu yang disebut. Kemudian bisa kita doa dengan baca Al-Qur'an, dibaca di situ surah Yasin sampai tamat, karena surah Yasin itu kan 83 ya. 83 ayat. Dengan ketentuan 20 ayat pertama itu keberkahan, menghilangkan kesusahan di dunia. 20 ayat yang kedua adalah perlindungan dari siksaan kubur.
20 ayat yang ketiga itu kita akan dinaungi oleh Allah, dan 20 ayat yang keempat dalam surah Yasin itu adalah pemakaian seragam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat yang terakhir berdiri sendiri dan itu rahmatnya Allah. Nah, itu surah Yasin. Makanya itu dibaca surah Yasin, di situ sampai kalimatnya wa zallalnahu lahum faminha rakubuhun wa minha titik-titik, sebutlah namanya orang yang kita cintai supaya cintanya itu sesuai apa cintanya dia sama kita dengan kemauan Allah kepada kita. Nah, itu doa yang seperti itu, ya. Kemudian masalah obat-obatan iklan, enggak, dia tidak melakukan pembohongan publik, dia hanya menjual dengan tata cara dia mempromosikan obatnya kepada kita. Teknik marketing. Kecuali kalau misalnya dalam obat itu mengandung memang unsur-unsur yang dilarang oleh agama, lalu dia promosikan seperti itu, lalu ketika kita makan kita celaka, nah itu bisa berakibat fatal, itu bisa pidana, seperti itu dosa. Tapi selama dia hanya menjual secara online atau ke apa saja dalam marketingnya seperti itu, tidak sah-sah saja dia menjual seperti itu. Persoalan Anda sembuh atau tidak, lah memang obat itu menyembuhkan 20%. Yang menyembuhkan orang itu adalah motivasi dari seorang sahabat. Berapa kualifikasinya? 80%. Nah, makanya menjenguk orang sakit adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian potong ayam orang yang meninggal. Itu potong ayam sebenarnya pakan reang, ya. Jadi ada orang dari kampung datang melayat, kasihan jauh, tidak ada warung di sini misalnya. Dulu kan tidak ada warung. Jadi orang disembelihkan ayam. Cuma modelnya kenapa di bawah tangga? Nah, itu juga nalar sendu-sendungangi. Nah, ketika ditanya kenapa begini? Pas silenya mana ya? Tidak ada pengganti nyawa dengan binatang. Kalau mau potong ayam saja. Tetapi jangan mengkaitkan dengan kematian. Kalau mau dijadikan sebagai lauk pauk, silahkan saja. Tapi jangan kaitkan dengan pada saat orang mati mau dibawa lalu disembelihkan ayam pas silenya nyawa. Itu musyrik yang seperti itu. Jangan dilakukan. Tapi seiring sejalan perkembangan sudah mulai tergeser yang begini. Sudah tidak lagi. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah mulai memahami agama sedikit demi sedikit, ya. Tidak ada yang lakukan. Contoh, selalu bakar sesuatu di bawah tangga kalau malam Jumat. Kan sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada itu. Nah, itu kan sudah mulai tangganya sudah semen. sudah ditehel semua. Ya. Nah, seperti itu kan budaya sebenarnya, budaya Hindu ya yang datang, ya. Dan memang kita tidak salahkan. Karena duluan Hindu masuk daripada Islam. Oke. Ya. Closing. Baik, insya Allah. Saya ulang sebentar malam bahwa kita berada pada malam yang ke-14 di bulan suci Ramadan dengan tema berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak. Fadilahnya, siapa yang beribadah sebentar malam, maka malaikat akan menjadi saksi dengan segala ibadah yang kita lakukan pada malam itu. Insya mesra. Kenapa kita berbakti? Harus berbakti kepada orang tua. Itu maknanya adalah kita berbakti kepada orang tua yang pertama karena jalan terkabulnya doa. Jadi kalau doa mau dikabulkan, maka perbaikilah kebaktianmu, taatmu kepada kedua orang tuamu. Yang kedua, karena lebih utama daripada jihad fisabilillah. Jadi kalau kita mau berjihad fisabilillah, itu jalan yang paling singkat jihad fisabilillah adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, karena dia adalah karakter dasar para nabi. Jadi para nabi itu adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karakternya di situ. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, berarti kita mengambil salah satu karakter para nabi-nabi. Kemudian terakhir, berbakti kepada orang tua adalah kunci surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita pada sore hari ini. Besok kita kembali bertemu lagi di jam yang sama. Program ini dapat didengarkan kembali di channel YouTube Radio Mesra atau didengarkan kembali di Radio Mesra pada pukul 6 pagi 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.